Halo, perkenalkan, nama saya Feni Evelyn Lani dengan NIM 2407010055 dari kelas B semester 2. Jadi, sekarang saya akan membahas tentang Theory of Reason Action atau teori tindakan. Jadi, Theory of Reason Action atau teori tindakan beralasan adalah salah satu teori psikologi sosial yang banyak digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, khususnya perilaku yang bisa dikendalikan secara sadar. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh dua ahli bernama Martin Fishbein dan Icek Azen pada akhir tahun 1960-an hingga 1975. TRA beranggapan bahwa perilaku seseorang merupakan hasil dari niat atau kemauannya sendiri yang didasari oleh dua faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Dengan kata lain, perilaku seseorang yang tidak terjadi begitu saja, melainkan diawali dengan niat yang dipengaruhi oleh suatu keyakinan pribadi dan tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya atau keluarga sekitarnya. Sekarang saya akan membahas secara lanjut mengenai komponen-komponen utama dari TRA. Jadi komponen pertama adalah sikap terhadap perilaku. Sikap terhadap perilaku mengacu pada penilaian seseorang terhadap suatu perilaku. Apakah dia memandang perilaku itu baik, positif, dan bermanfaat, atau justru sebaliknya. Sikap ini terbentuk dari keyakinan tentang konsekuensi, melainkan perilaku tersebut dan evaluasi terhadap konsekuensi itu sendiri. Komponen yang kedua adalah norma subjektif. Jadi, norma subjektif ini berkaitan dengan persepsi seseorang tentang tekanan sosial atau harapan dari orang-orang di sekitarnya terhadap perilaku yang dia lakukan atau perilaku tertentu. Norma subjektif terbentuk dari keyakinan terhadap pandangan orang lain yang penting baginya, misalnya pandangan dari keluarga, teman, guru, atau tokoh masyarakat di sekitarnya, dan motivasi dari dirinya sendiri untuk mengikuti harapan tersebut. Nah, dari kedua komponen yang sudah saya jelaskan, itu akan membentuk behavior intention atau niat berperilaku, yaitu sejauh mana seorang bermaksud melakukan suatu perilaku. TRA juga menegaskan bahwa semakin positif sikap seseorang terhadap perilaku dan semakin kuatnya tekanan sosial yang mendukung perilaku tersebut, maka akan semakin besar kemungkinannya individu melakukan niat untuk melakukannya. Nah, pada akhirnya niat ini juga akan menjadi prediktor utama apakah perilaku itu akan dilakukan atau tidak. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi Theory of Reason Action dalam penelitian yang berjudul Analisis Theory of Reason Action terhadap niat menggunakan obat tradisional pada masyarakat di Kota Banjarbaru. Yang pertama adalah sikap terhadap penggunaan obat tradisional. Nah, komponen pertama yang dijelaskan dalam penelitian tersebut adalah sikap masyarakat terhadap penggunaan obat tradisional. Nah, sikap ini terbentuk dari keyakinan mereka bahwa obat tradisional itu lebih aman karena berbahan alami dan lebih terjangkau dan lebih dipercaya secara turun-temurun. Dan mereka percaya bahwa dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Masyarakat Banjarbaru yang memiliki pengalaman positif menggunakan jamuan herbal sehingga mereka itu memiliki sikap positif terhadap penggunaan obat tradisional tersebut. Yang kedua adalah norma subjektif. Nah, dalam pilihan
Yang kedua adalah norma subjektif dalam pilihan pengobatan. Selanjutnya, dalam penelitian juga ini menilai bagaimana norma subjektif, yaitu tekanan sosial dari orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, tetangga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan bahkan media sosial, berperan dalam mempengaruhi niat seseorang. Nah, di Banjarbaru, banyak masyarakat yang masih sangat memperhatikan saran dari orang tua, mertua, atau tokoh-tokoh adat. Ketika lingkungan sosial mendukung penggunaan obat tradisional ini, maka individu itu akan merasa terdorong untuk mengikuti harapan itu. Nah, yang ketiga yaitu niat sebagai prediktor perilaku. Dari sikap dan norma subjektif tersebut terbentuklah niat. Nah, masyarakat untuk menggunakan obat tradisional baik sebagai alternatif utama maupun sebagai pendamping pengobatan medis. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin positif sikap masyarakat dan semakin kuatnya dukungan lingkungan sosialnya, maka akan semakin besar niat mereka untuk tetap menggunakan obat tradisional tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa warga Banjarbaru yang memiliki niat kuat menggunakan obat tradisional karena mereka itu merasa ini merupakan bagian dari identitas budaya mereka. Nah, maka dari situ kesimpulan dari pembahasan yang telah saya bahas adalah Theory of Reason Action mengajarkan kita bahwa perilaku bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada proses pertimbangan rasionalnya yang melibatkan keyakinan pribadi dan bisa mempengaruhi sosial sebelum seseorang itu memutuskan untuk bertindak. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.